Pernah nggak kamu di usia 17 selalu berpikir ketika di usia 25 nanti kamu akan menjadi apa, dan kamu khawatir ketika usia 25 nanti kalau kamu tidak bisa mencapai cita-cita yang kamu inginkan. Tapi ketika di usia 25 kamu tidak mencapai cita-cita yang kamu inginkan, dan kemudian kamu berdamai dengan dirimu sendiri. Dan di usia tersebut kamu berpikir nanti ketika usia 30-an, gimana ya kalau misalnya cita-citaku belum tercapai juga gitu ya. Kamu bayangkan usia 30-an sebagai usia yang menakutkan, karena usia segitu seharusnya menurut society kamu harus gini 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 gini. Dan itulah yang aku rasakan di usia segitu. Ketakutan-ketakutan yang dulu kurasakan di usia 30-an itu benar-benar terjadi, dan seiring berjalannya waktu, justru sama seperti ketika aku usia 25, aku pun berdamai dengan kenyataan, dengan realitas. Oke, anyway, good morning. Kali ini kita mencoba rute baru. Kamu bisa lihat di sini kan perbedaan. Kalau biasanya kita jalan pagi itu di sampingnya ada apa? Rel kereta api. Kali ini kita mencoba rute baru. Kita lakukan ritual Caminante terlebih dahulu. Sebelum kita jalan pagi, olahraga pagi selama 25 menit ke depan sambil ngobrol ngalor ngidul. Kali ini aku akan ngobrolin soal ini cukup pribadi ya, cukup apa yang kuresahkan di usia 30-an. Sebelumnya kita check in dulu Caminante ritual. Sekarang pukul 8.09, 31 Januari 2026, hari Sabtu. Selamat weekend, selamat berakhir pekan. Tetap jangan lupa untuk olahraga pagi, untuk jalan pagi bersamaku. Nah, pemandangannya sekarang beda ya, kamu bisa lihat kan. Sekarang perbukitan. Dan jujur, rute kali ini agak nanjak. Mungkin kamu akan mendengar aku ngomong sambil terengah-engah, ngos-ngosan. Tapi itu bagus. Justru itu malah melatih fisikku untuk bisa terlatih di keadaan apapun tuh tetap tenang untuk sambil ngomong gitu ya. Dan sebelumnya 21 hari ke belakang, 21 hari yang lalu kita mulai dari rute yang biasa saja, yang cenderung datar walaupun ada beberapa tanjakan. Sekarang karena aku ngerasa udah cukup terlatih, guys, bisa ngomong sambil jalan kaki, makanya aku memilih rute ini. Kamu bisa lihat rutenya nih, naik turun nih. Perbukitan. Wow. Kita nikmati suasana dulu ya sebelum ngomongin tentang usia 30-an sambil santai. Ini dulu bekas tambang tanah uruk. Sekarang kayaknya udah mandek ya. Nah, kamu bisa lihat rutenya. Karena ini baru pertama, aku udah ngerasa ngos-ngosan ya. Tadi nanjak dikit aja. Sangat jauh beda dibandingkan rute biasanya. Wow, lihat. I feel amazed. Enaknya rute di sini kita bisa melihat perbukitan, kita bisa melihat rerumputan dari jarak dekat, meskipun tidak ada kereta yang lewat. Tapi setiap rute, setiap tempat pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, anyway, kita langsung aja membahas tentang
Aku akan bercerita tentang keresahanku di usia 30-an. Sambil sesekali aku tunjukkan pemandangan seperti ini ya. Sebenarnya aku udah sering lewat sini, tapi kayak selalu amazed dengan bukit itu. Wow. Tentang usia 30-an, aku pernah membuat sebuah video yang berjudul saya berusia 30-an dan tidak memiliki pencapaian apa-apa. Mungkin kalau kamu subscriber lamaku, mungkin kalau kamu subscribe gara-gara aku membahas hal tersebut, kamu tahulah tentang poin video tersebut. Kalau kamu orang yang baru pertama menemaniku jalan pagi gini, kalau kamu pengen lihat, mungkin aku bisa sertakan linknya di deskripsi ya, karena videonya memang udah aku unlist. Ya, aku berusia 30-an dan aku memang kalau dibandingkan dengan pencapaian orang-orang, aku kayak nggak punya pencapaian yang wow itu loh. Aku akan ceritakan kembali ya, karena gini, aku tuh lahir di keluarga yang bisa dibilang keluarga kantoran semua lah, keluarga abdi negara, keluarga PNS. Semua anggota keluarga aku PNS semua, bapak, ibu, almarhum bapakku meninggal ketika aku usia 18, lulus SMA. Dan kakak perempuan, kakak laki-laki itu juga PNS semua. Hanya aku doang ya enggak. Dan bisa dibilang kedua kakakku adalah abdi negara atau PNS yang bisa dibilang PNS yang levelnya keren lah. Kalau kamu pernah tahu atau kamu mengenal seorang influencer YouTuber yang dulu adalah seorang PNS dan sekarang jadi orang yang terkenal banget, yang kemarin menyumbangkan uang 10 miliar di bencana Sumatera Utara. Kedua kakakku itu berasal dari satu sekolah yang sama. Bayangin aja, si influencer itu, aku melihat video-videonya, dia pinter banget, cerdas, dan kedua kakakku bisa dibilang ya mungkin level cerdasnya ya, kalau bisa masuk ke sekolah itu ya bisa dibilang hanya anak-anak terpilih lah yang memang cerdas secara akademik gitu. Nah, karena kedua kakakku ke situ sebagai anak yang nggak punya pendirian, sebagai anak yang ibaratnya tuh cuman mengalir, dan aku baru mengetahui juga ya kalau misalnya sebagai makhluk sosial, kita sebagai manusia itu cenderung kita mengimitasi atau mereplika lingkungan kita. Ntar ada suara air. Kalau keluarga kita, ayah kita, ibu kita seorang abdi negara, apalagi kedua kakak kita ada seorang abdi negara yang keren, kementerian yang keren, aku pun juga punya cita-cita yang sama, punya keinginan yang sama. Ketika SMP SMA, apa yang gue pikirkan selalu ke situ, gimana caranya untuk bisa meneruskan seperti kedua kakakku. Wow, nih baru nanjaknya pol-pola nih. Makanya yang kupikirkan waktu itu hanya bisa keterima di situ, belajar yang benar-benar serius. Gak pernah terpikirkan aku akan jadi YouTuber, aku akan ngomong sambil hiking, sambil jogging kayak gini. Gak pernah terpikir aku akan melatih public speakingku. Gak pernah terpikir aku akan bikin video pagi ini. Aku hanya ingin seperti kedua kakakku yang kerja kantoran lah ya.
Terus kemudian Sabtu Minggu menikmati weekend bersama keluarga. Karena aku melihat bahwa ya mereka panutan, mereka sangat panutan. Pintar luar biasa. Tapi ternyata jalannya berbeda. Ketika aku mendaftar, itu nggak keterima. Ketika aku lulus mendaftar, aku nggak keterima. Itu cukup sedih ya, karena aku ngerasa kayak beda sendiri. Aku ngerasa kayak, kok aku nggak bisa seperti mereka ya. Jujur waktu itu aku sempat nangis yang wow, nangis yang bener-bener kejer itu loh. Itu ketika aku usia 18 tahun. Beberapa bulan kemudian ayahku meninggal. Oke, di rumah tinggal aku dengan orang tua. Yang notabene kita tinggal di sebuah kabupaten pedesaan yang lowongan pekerjaannya juga tidak sebanyak ketika di kota besar atau ibu kota provinsi. Tapi aku tidak menyerah. Aku tetap ikut. Aku waktu itu juga akhirnya kuliah di universitas umum, bukan yang kedinasan. Ya negeri juga sih, alhamdulillah. Jadi kayak tidak memberatkan ibuku untuk membiayaiku. Dan setelah lulus, aku pun 3 kali mendaftar juga di apa namanya, pokoknya jadi ASN lah, jadi abdi negara itu. Wow. Kuburan. Wow, lihat. Jalannya naik turun kok sini. Pokoknya jadi ASN. Tapi nggak ada sama sekali, nggak ada satu sama sekali yang benar-benar lolos. Bahkan kayak ujian yang pertama itu apa? Yang TKD ya, tes kompetensi dasar, nggak ada satu sama sekali yang lolos. Bahkan setelah ketika aku lulus kuliah pun, aku juga sempat kayak les. Kemudian aku belajar sama temannya kakakku yang dia pinter banget menjelaskan aku soal tes kompetensi dasar, tes intelijensi umum, tes apa lagi ya, wawasan kebangsaan. Pokoknya diajarin lah, sampai les, sampai kursus privat. Nggak ada yang berhasil. nggak ada yang lolos. Sakit waktu itu, kayak waduh, kenapa nggak bisa ya. Waktu itu aku masih kayak ignorant, kayak nggak menerima itu. Ignorannya lebih ke gini loh, kita berasal dari bibit yang sama, berasal dari rahim yang sama, tapi kenapa aku bisa kayak berbeda gitu soal kecerdasan, soal kepintaran. Sampai di usia akhir 20-an, waktu itu aku mencoba untuk memulai jalanku sendiri. Ya aku sempat bekerja juga sih di swasta gitu, tapi kayak setelah COVID aku coba mencari jalanku sendiri. Meskipun waktu itu juga masih ignorant, masih berpikir kayak kok bisa beda gitu ya. Masih ada keinginan untuk mencoba lagi tuh. Mas. Nanjak nih. Nanjak. Di sampingnya perumahan, rumah warga. Nah, ini menantang nih joggingnya sambil ngobrol ini. Wow. Ngos-ngosan coy. Aku sempat mencoba untuk jualan dropship, dimana yang
modalnya minim, jadi copywriter. Kemudian nyoba apa lagi ya, bikin YouTube juga, terus sempet juga kayak freelance di event organizer. Cuman memang bukan yang rutin gitu ya, nggak bisa digantungkan. Yang rutin tuh yang jualan di marketplace, dropshipping, Shopee, Tokped. Waktu itu aku lebih fokus ke Shopee sih, jualan alat kopi, ngambil dari supplier, kemudian dijual di markup dengan selisih 10.000 20.000. Waktu itu cukup jalan. Kemudian belajar kesana kemari, beli kursus tentang bisnis, karena di rumah nggak ada yang ngajarin aku bisnis, nggak ada yang ngajarin aku untuk kayak mengambil jalan sendiri. Karena orang tua aku ya PNS semua. Ya mungkin itu yang membuat aku sempat berada di zona nyaman ya. Karena orang tuaku, ibuku lah, kalau ayah kan udah almarhum, itu sempat pokoknya ya ada di zona nyaman lah. Maksudnya aku bukan orang yang kayak nggak mampu, tapi kalau disebut kaya banget juga enggak juga. Ya gimana mau disebut kaya banget ya, karena ya hanya single parent, dan PNS berapa sih gajinya. Tapi memang itu sempat membuatku kayak ada di zona nyaman gitu. Apalagi gini, kayak karena orang tuaku cuman di rumah sendiri gitu ya. Kemudian aku mau ngerantau tuh mikir-mikir, nanti yang ya orang tuaku udah waktu itu usia di atas 55 lah, sekarang 60, sekarang udah 63, nanjak nih. Wah, menantang banget nih. Sekarang udah 63, dimana membuatku tidak berpikir untuk merantau lagi. Ya karena kadang kalau misalnya masuk angin atau apa, harus bawa ke puskesmas, kayak nganterin kondangan. Kadang juga pengen ngerantau gitu loh, kayak banyak kan kayak konten-konten yang meromantisasi perantau. Kayak ya begitulah, kamu tau lah maksudku, konten yang meromantisasi perantau. Aku pengen, tapi kayak ini bukan karena paksaan orang tua ya, tapi kayak aku sendiri gitu. Dan sometimes itu juga membuatku ada di zona nyaman gitu. Kayak kebutuhan dasar, makan dan tempat tinggal, tentu itu tidak usah terpikir ya, apalagi tinggal di desa. Apalagi ya di kampung, ibaratnya nanam sayur aja bisa makan lah gitu loh. Memang kalau jiwa perantau itu memang survival mode-nya tinggi banget. Fully respect. Bukan berarti kemudian aku pun juga ingin seperti itu. Tapi ya kembali lagi, hidup itu pilihan ya. Ya beruntungnya kita yang hidup di era internet ini, kita bisa mencari income dari internet, dari bikin YouTube, kemudian dropshipping, kemudian aku channel YouTube, ngelola beberapa channel YouTube, bantuin teman-teman juga. Ya meskipun bukan sebagai seorang pegawai, bukan seorang yang kelihatan wow gitu, tapi aku selalu ngerasa cukup gitu loh. Meskipun kembali lagi pada
topik pembahasan awal tadi. Gila nih, nanjak coy. Pada topik pembahasan awal tadi, wow, this is real cardio. Aku tiap hari jalan kayak gini, sehat badanku. Apalagi sambil ngobrol kan. Kecemasanku itu wajar kan, maksudnya di usia segini kondisi politik Indonesia, kondisi ekonomi Indonesia yang sekarang banyak orang mengatakan in this economy jadi kayak aku sih ngerasa apakah 5 tahun lagi aku masih berjualan dropship, apakah 10 tahun lagi aku masih jalan kaki sambil cerita kayak gini, apakah hal yang kutekuni akan bisa menopang kehidupan keluargaku. Apalagi aku nggak ada kayak jaminan seperti orang pegawai BPJS, pensiun juga nggak ada. Hal-hal yang sebenarnya kalau semakin dipikirkan itu semakin nggak ketemu jawabannya. Longsor. Semakin nggak ketemu jawabannya dan kayak cuman ganggu tidur aja, jadinya insomnia, jadinya stres sendiri. Beberapa bulan yang lalu aku sempat ada di fase tersebut. Makanya seperti yang udah aku ceritakan di jalan pagi kemarin, kalau kamu nyimak, alasan kenapa aku jalan pagi setiap pagi sambil cerita dan mendokumentasikan apa yang ada di pikiranku, karena kamu percaya atau enggak ya, itu bener-bener change my life. Aku gak pernah lagi anxiety, aku gak pernah lagi stres. Dan apa yang ku kerjakan ini suatu yang gampang, mudah gitu loh. Hanya jalan kaki setiap pagi kayak 20-30 menit. Itu gak susah sama sekali. Dan aku ngerasa aku bisa melakukan itu sampai ada Dogi, di sini juga ada Dogi. Dogi. Wah, kaget aku. Dogi. Bedanya Dogi di sini dengan Dogi yang di tempat situ, itu doginya yang ini tidak takut. Sedangkan doginya yang biasanya kita rute jalan pagi, yang warnanya putih, itu selalu takut kalau lihat aku gitu loh. Wow. Kalau beruntung kita akan bisa melihat pemandangan Gunung Sumbing Sindoro, Gunung Kembar kalau cerah. Tapi kayaknya udah nggak cerah lagi di situ, ya kan? Nah, ini biasanya spot dimana aku melihat Gunung Sumbing Sindoro. Jadi ya itulah kenapa aku berjalan kaki, dan itu benar-benar mengubah kehidupanku secara mental, secara fisik juga. Udah jarang insomnia, longsor lagi. Udah jarang insomnia, udah jarang berpikir yang aneh-aneh. Dan puncaknya adalah aku tadi mengatakan bahwa aku selalu merasa sama dengan kedua saudaraku secara IQ, secara kecerdasan. Tapi puncak akhirnya aku bisa lebih nyaman adalah dengan menerima bahwa
Oke, aku berbeda. Aku memang tidak sepintar mereka berdua secara akademis. Mungkin jalanku memang bukan jalan seperti itu. Setelah mungkin mereka punya privilege untuk keluar rumah, untuk ibaratnya itu merantau, sedangkan aku nggak punya. Aku selalu dulu beralasan kayak gitu, tapi setelah aku mencoba tes 3 kali pun, ya aku ngerasa kayak ya udah, aku nggak sepinter mereka gitu, aku nggak sebrilian mereka, nggak secerdas mereka. Mungkin jalanku ya mengambil jalanku sendiri, bukan jalan yang di ibaratnya kan, kalau kayak ASN kan ibaratnya ya udah ada sistemnya gitu ya. Sedangkan apa yang aku kerjakan adalah sesuatu yang aku buat sendiri sistemnya. Dan ketika aku menerima bahwa oh, aku nggak sepinter mereka, aku nggak secerdas mereka, mungkin jalanku nggak kayak gitu. Semua keraguanku, semua rasa takutku tuh hilang. Kayak dalam istilah psikologis tuh acceptance gitu, kayak let it go gitu, let it go, let it go. Ya itulah yang ku alami. Wow, seru juga ya di sini. Mungkin habis ini aku langsung putar balik karena di atas tuh udah nurun lagi. Thank you udah nemenin aku jalan pagi bersama. Kita kembali lagi bertemu besok di jalan pagi besok. Dan kita tetap, mungkin aku akan ngomongin tentang di usia 30-an lagi ya, karena sebenarnya masih banyak unek-unekku yang pengen ku sampaikan. Cuman ini udah selesai rutenya. Kita ngobrol lagi besok. Oh, ya itu.